kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Dengan subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman, bakteri, penyakit yang berasal dari lingkungan atau udara. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan kuman, penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Apa saja gangguan pada sistem pernapasan manusia? Untuk lebih tahu, mari kita pelajari lebih lanjut. Berikut ini gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ada penyakit emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, bronkitis dan influenza. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru karena pembuluh darah. Pada paru-paru, kemasukan udara tersebut dapat terjadi akibat menghirup asap rokok, polusi udara, dan asap atau debu bahan kimia. Berikut ini ada perbedaan kondisi paru-paru yang normal dan paru-paru yang menderita emfisema. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan tersebut rendah atau keadaan dingin. Berikut ini perbedaan saluran pernapasan pada kondisi normal dan pada kondisi penderita asma. Kemudian, kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Berikut ini perbedaan paru-paru normal dan paru-paru penderita kanker. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan saja semakin luas dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terkena bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan. Akibat infeksi, gejalanya adalah yang pertama, penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas. Berikut ini perbedaan bronkus pada keadaan normal dan pada penderita bronkitis atau flu. Bisa dilihat ya adik-adik. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Baiklah adik-adik, berdasarkan bacaan tersebut, cobalah kalian membuat kalimat tanya beserta jawabannya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Berikut ini contoh kalimat tanya beserta jawabannya. Apa? Ini dengan pertanyaan, apa penyebab penyakit emfisema? Penyakit emfisema disebabkan oleh paru-paru yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru tersebut kemasukan udara. Apa penyebab penyakit asma? Penyakit asma disebabkan oleh alergi, debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kemudian, siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Yakni para perokok akan beresiko besar terkena penyakit paru-paru.
Setelah tadi kata apa, sekarang kita kata tanya di mana, yakni di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis. Infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadi pada cabang batang tenggorokan, di mana terjadinya penyumbatan pada penderita penyakit asma. Pada penderita penyakit asma terjadi pada saluran pernapasan. Kata tanya yakni bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC. Kondisi paru-paru, kata tanya mengapa penderita TBC bernafas dengan terengah-engah. Yakni penderita TBC bernafas dengan terengah-engah karena kondisi paru-paru yang tidak normal atau menguncup atau mengecil. Dan kemudian mengapa kanker paru-paru merupakan penyakit yang berbahaya? Karena sel-sel kanker pada paru-paru tersebut terus tumbuh dan tidak terkendali, sehingga penyakit ini lama-kelamaan akan menjadi besar dan menyerang ke tubuh yang lain. Sekarang mari kita mengingat kembali beberapa properti yang digunakan pada beberapa tari, yakni tari tradisional Indonesia. Yang pertama, tari piring, menggunakan properti berupa piring tari. Payung menggunakan properti berupa payung tari. Serimpi menggunakan properti berupa selendang atau sampur, properti berupa kipas dan selendang atau sampur. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye adik-adik.